adalah mata kuliah praktikum biokimia 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Septiani, saya Raffana Dainista, saya Jalma Rafiani, saya Seri Devi, saya Novita Sari, akan menampilkan video tentang isolasi enzim papain dari buah pepaya. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan: raca analitik, kertas saring, Erlenmeyer, gelas beker, spatula, magnetic stirrer, corong kaca, mortar dan alu, dan sentrifugasi. Selanjutnya bahan yang digunakan: getah buah pepaya, natrium klorida 60%, dan aquades. Prosedur percobaan. Pertama, sadap getah pepaya dari buah pepaya. Timbang getah pepaya. Larutkan dengan aquades dengan perbandingan 1:1,5 sambil diaduk dengan mortar sampai homogen berwarna putih susu. Sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit. Pisahkan supernatan dari pelet dengan cara dekantasi. Hati-hati jangan sampai pelet tercampur supernatan. Jika tercampur, maka pisahkan supernatan dengan kertas saring. Selanjutnya, supernatan ditambahkan sedikit demi sedikit garam natrium klorida sampai konsentrasi 60%. Homogenkan dengan magnetic stirrer. Inkubasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit. Pisahkan endapannya, kemudian keringkan pada suhu kamar. Hitung rendemen yang diperoleh. Pembahasan pada percobaan ini mengenai isolasi enzim papain dari buah pepaya. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengisolasi enzim papain dari buah pepaya. Papain adalah jenis enzim hidrolase yang memiliki sifat proteolitik dan kekasan yang bervariasi. Enzim proteolitik ini berperan dalam mengkatalisis pemecahan ikatan peptida, polipeptida, dan protein melalui reaksi hidrolisis, menghasilkan molekul yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan asam amino. Papain kasar dihasilkan melalui proses ekstraksi menggunakan getah buah pepaya. Buah pepaya yang dipilih untuk ekstraksi adalah yang masih muda dan mentah. Karena pada tahap ini buah pepaya memiliki kandungan enzim yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya. Getah pepaya merupakan bagian dari tanaman pepaya yang banyak mengandung enzim papain.
Garam berfungsi untuk mereduksi ikatan disulfida yang terdapat dalam senyawa propapain sehingga diperoleh papain yang aktif. Selain itu, pencampuran filtrat getah pepaya dengan bahan NaCl ini bertujuan untuk mengaktifkan gugus disulfida pada papain sehingga aktivitas dari papain akan meningkat. Selain itu, garam NaCl membantu terbentuknya endapan enzim papain. Enzim merupakan protein di mana ketika ditambahkan garam atau NaCl, maka akan terbentuk endapan. Hal ini dikarenakan pada kekuatan ionik yang tinggi, protein akan mengendap yang dikenal dengan efek salting out. Efek salting out disebabkan pada konsentrasi yang tinggi. Garam dapat menghidrasi air dari permukaan molekul protein sehingga protein terendapkan. Berikut struktur enzim papain. Kesimpulan. Pertama, pada praktikum kali ini bagian buah pepaya yang digunakan yaitu getahnya. Buah pepaya yang digunakan yaitu buah pepaya yang masih muda dan mentah. Yang kedua, penambahan garam natrium klorida pada getah pepaya berfungsi sebagai pengaktif yang akan mereduksi ikatan disulfida yang terdapat dalam senyawa propapain sehingga diperoleh papain yang aktif. Selain itu, bertujuan membantu terbentuknya endapan enzim papain. Yang ketiga, tujuan dilakukan sentrifugasi tersebut yaitu untuk mendapatkan endapan enzim papain. Yang keempat, endapan yang didapatkan dari hasil isolasi enzim papain getah buah pepaya itu sebanyak 3,23 gram dengan persen hasil rendemen sebesar 9,85%. Itu tadi video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.